Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri ingin menampilkan tugas kami yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu Bapak Jalaluddin MA. Berikut akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Riwayat Imam Asy-Syaibani. Nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan. Lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit. Pada usia 14 tahun, beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah. Pada usia 30 tahun, ia berguru kepada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah dan Imam Auzal. Asy-Syaibani diangkat sebagai hakim di Ar-Riqqah, Irak oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, menggantikan Abu Yusuf yang wafat. Imam Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Ar-Rai. Karya-karya Imam Asy-Syaibani. 1. Zahir al-Riwayah adalah suatu hasil tulisan atau kitab Imam Asy-Syaibani yang ditulis berdasarkan yang diberikan Abu Hanifah seperti Al-Mabsut, Al-Jami' Shagir, Al-Siyar, Al-Sagi, dan Al-Zidayat. 2. Al-Nawadir, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pandangan sendiri seperti Amali Muhammad di Al-Fiqh, Al-Ruqayyat, Al-Makadij, Fi Al-Hiyal, dan lain-lain. Pemikiran ekonomi Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani adalah seorang perintis ilmu dalam ekonomi Islam. Kitab Al-Kasbi adalah karya tulis Imam Asy-Syaibani yang terkenal sehingga banyak para ekonomi muslim yang merujuk kepada kitab tersebut. Setelah Al-Kasbi, ada juga pemikiran ekonomi yang lain seperti 1. Kekayaan dan kefakiran. 2. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. 3. Kebutuhan ekonomi. 4. Spesialis dan distribusi pekerjaan. Kekayaan dan kefakiran. Dalam hal ini, Imam Asy-Syaibani lebih berpendapat bahwa sifat-sifat fakir memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding sifat-sifat kaya. Namun fakir di sini bukan diartikan sebagai peminta-minta. Dua, Imam Asy-Syaibani juga mengatakan agar manusia hidup berkecukupan, baik untuk keluarga maupun dirinya sendiri, tanpa bermewah-mewahan, meskipun beliau tidak melarangnya dengan syarat dipergunakan dengan sebaiknya. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. 1. Imam Asy-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain. 2. Imam Asy-Syaibani juga mengatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya. 3.
Distribusi pekerjaan di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomi. Kesimpulan, Imam Asy-Syaibani memiliki pemikiran ekonomi tersendiri yang berfokus pada al-kasb, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha ekonomi, kebutuhan ekonomi, serta spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Selain itu, Imam Asy-Syaibani juga mengatakan bahwa hal ini semua bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, serta untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta.